Oke, kembali lagi bersama saya Bang Zaki 22 dan Bang Zain. Bib Zain 22 ya. Kalau 22 juga ya. Ini posisinya kita mau ngebahas apa nih Bang Zain? Ya sesuai requestan yang tadi aja Bang. Iya, masalah ditinggal kawin gitu. Masalah ditinggal kawin. Berbicara tentang ditinggal nikah nih Bang Zain ya, bukan kawin ya. Gue pernah diomongin katanya kawin. Kapan kawin? Lu udah kayak kambing aja lu dibilang kawin gitu kan. Kalau sama orang itu disebutnya nikah. Nikah, ya. Nah, untuk masalah ditinggal nikah Bang Zain, sedikit berbagi pengalaman gitu Bang. Untuk Bang Zain sendiri pernah nggak? Kalau saya alhamdulillah belum pernah Bang. Oh, belum pernah ya? Belum pernah sama sekali. Soalnya ya kalau pacaran dulu dibilang berapa kali? 2 kali sih. 2 kali? Iya, waktu SMP 1 kali, waktu SMK 1 kali. Nih menarik juga nih, cuma 2 kali ya Bang Jan ya. Itu yang 2 kali itu pasti yang pertama itu emang suka sama suka apa? Emang dari dulu suka sama suka. Iya. Kalau dulu kan sukanya cewek. Kalau dulu gini bro. Gimana? Kalau dulu kan gue ini apa ya, belum terlalu suka sama cewek gitu kan. Jadi yang ya cewek gitu yang suka sama gua gitu. Jadi masih nggak ngerti masalah percintaan segala macam. Ya intinya masih bolos gitulah gitu, dari SMP terus SMK gitu. Jadi si cewek suka sama gue, bukan gue suka sama dia gitu. Yang tapi lu normal, cewek. Lu normal. Normal. Nah, terus kemudian yang keduanya gimana itu Bang Jan? Yang kedua juga sama. Sama gimana? Dianya suka sama saya. Iya, lu nya? Oh, iya ya betul. Ya gue nerima aja gitu. Tapi ya ujung-ujungnya dihianatin. Dikhianatin? Iya jelas. Itu gimana? Ini dihianatin, bukan ditinggal nikah ya. Dikhianatinnya gimana? Maksudnya dihianatin dulu kan gue apa ya namanya juga masih belajar gitu kan, nggak terlalu fokus soal percintaan seperti itu. Dan dulu pas kelas berapa tuh SMK? SMK kelas 2 dulu gue nggak punya HP Bang. Nggak punya HP. Nggak punya HP, jadi kontekan ya surat menyurat gitu. Sedangkan dia itu udah punya HP dulu, waktu itu paling bagus HP Huawei gitu. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, ya paling ketemu paling sekolah aja di sekolah aja. Jadi dia ada main belakang gitu. Ada main dari belakang. HP itu ya. Dari HP itu efek negatif HP juga. Nah, pertanyaan gua nih Bang Jan ya. Iya. Itu zaman dulu kan, itu udah ada. Mungkin dia bakal selingkuh dengan orang yang punya HP lagi. Sedangkan kita nih misalnya kita punya hubungan, ini cewek kita ini misalnya nih udah punya HP, gitu kan, kita punya HP gitu kan. Nah, secara tidak langsung dong, pasti aja gitu kan, ada cewek yang memang maaf ya, gatelan, terus kemudian apa ya, ya dia tuh nggak bisa menjaga si cowoknya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa cowok juga ya pasti gitu kan, pasti ada aja dia chat wanita lain. Nah, itu menurut lu gimana itu dari HP sendiri itu segimana berpengaruhnya sih dalam hubungan? Ya sebenarnya kalau menurut gua gitu ya Bang, kalau HP itu ya istilahnya yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan gitu. Iya sih. Ya, seperti yang tadi gitu kan. Nah, padahal lagi dekat tapi terasa jauh gitu loh. Contohnya kalau misalnya di tongkrongan tuh yang gue lihat gitu kan, orang pada main Mobile Legends, ini orang bareng tapi jiwa raganya pada hilang semua. Iya. Ya, memang ini hal negatif. Benar. Itu cuma memang harus diatasi, dan kebanyakan ya Bib ya, kok Habib juga nih gue bilang. Jadi gini, ketika seorang suami istri yang udah menikah juga gitu kan, dikarenakan mereka tahu dan bisa menggunakan multimedia atau apa, itu tingkat perselingkuhannya lebih besar, lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi ya intinya balik lagi ke kitanya sih Bang ya. Ya iya itu. Ya makanya kan Allah itu menciptakan ilmu gitu ya, menciptakan ilmu untuk memperbaharui teknologi ya, seperti contoh HP tadi gitu kan. Kalau tidak bisa membawanya itu ya udah hancur dalam kehidupan dia sehari-hari. Iya gitu. Jadi dalam hubungan ini menurut gua Bang Jan ya, kenapa sih nggak bisa saling menjaga gitu kan? Harusnya harus saling menjaga. Apa susahnya mempercayai satu sama lain gitu kan? Nah itu. Ketika ada orang yang bilang, wah ini cowoknya terlalu gimana, loh. Pertama kalau lu pacaran, lu kan akad dulu. Iya. Saya ingin menjadi pacar antum gitu kan. Iya, betul. Kasih ukti ini kan. Nah, berarti setelah itu udah ada akad dong. Ketika ya ada laki-laki yang nggak minta jangan cetan,
jangan sama cowok lain. Ada yang nggak minta kayak gitu, ada. Iya. Tapi kan kalau nggak minta juga di sisi lain, ya si perempuannya atau si lawan pasangannya ini harus gimana sih Bang Jan? Harus Ya intinya apa ya, saling menghargai lah. saling menghargai. Saling menghargai gitu kan. Kita punya perasaan ke dia, dia juga punya perasaan ke kita gitu ya. Gimana caranya si perasaan itu agar tidak keluar dari koridor yang namanya cinta. Nah ini yang paling sulit ya untuk masalah cinta ini, kita udah kayak seperti itu. ahli cinta aja nih, Udah kayak peramal ya, Mama Roland gitu. Kagak juga sih Bang Jan ya. Emang gue rasain juga seperti itu kan. Hal yang paling sulit itu yang menjaga gitu kan. Iya. Oke lah, kita dapat cewek baru misalnya kan. Untuk mau cewek maupun cowok dapat cowok baru atau cewek baru gitu kan. Ketika dia jalanin, yang pertama sih tahapan pertama ya pasti asik aja sih. Lagi bucin-bucinnya gitu kan, lagi mesra-mesranya gitu kan. Tapi permasalahannya tahap kedua ini Bang Zen yang disulitkan oleh mereka-mereka yang menjalani hubungan itu. Tahap kedua itu apa? Ya ketika kita udah tahu kekurangan pasangan kita, ketika kita udah tahu bobroknya pasangan kita. Ini jarang banget nih Bang Zen. Iya, terus juga kan ditambah rasa bosan. Rasa bosan itu yang paling pasangan kita. Ya itu yang menjadi apa ya namanya tuh? Penyakit lah, intinya penyakit dalam hubungan. Iya sih benar juga, gue setuju banget sih Bang Zen. Bosan. Nah itu kan cerita lu Bang Zen ya. Yang pertama memang masih bocil, yang kedua lu dikhianatin juga. Yang ketiga alhamdulillah sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ini doanya aja Bang, jagain deh. Iya. Ini gue pengen tahu juga nih, yang ketiga ini lu ada niatan serius berarti kan? Ya pastilah Bang. Nah lu gimana? Ini udah berapa tahun hubungan lu? 3 tahun lebih. Basic si cewek gimana? Orang tua? Basic si cewek ya kalau menurut saya pas. Maksud pas tuh gini Bang. Ya mungkin dia itu udah menjadi kriteria gua gitu kan. Dan gimana caranya gua itu menghargai perasaan dia, selalu mengeffort dia gitu kan. Gak untuk dia memang dari keluarga gimana gitu? Kalau boleh tahu. Untuk dari keluarga ya alhamdulillah apa? Mensupport gitu. Iya mensupport. Banyak juga yang mendoakan gitu kan. Seperti itu. Ya sih benar-benar juga. Iya seperti itu ya. Sekarang masih awet gitu ya. Masih awet. Ya intinya kepercayaan sih. Kepercayaan gitu. Beda lagi cerita sama gua Bang Jen. Gua udah hubungan tuh berapa kali ya kehitung itu. 1, 2, 3, 4, 5. Anjir. Sama banyak sekarang banget lu. Ini kandas semua Bang Jen. Kandas semua. Wajib nyanyi lagu kandas tuh. Iya kandas harus aja putarin lagu. Oke gini Bang Jen. Jadi pastinya yang pertama ya gua juga pernah ini sih pernah. Gue kejar-kejar sampai berapa tahun ya, 6 tahun kalau nggak salah. Waduh, 6 tahun gue kejar-kejar pas itu cinta monyet gue pertama gitu kan. Terus kemudian ternyata nggak kesampaian, cuma hubungan sempat hubungan 1 bulan terus kemudian diputuskan. Terus kemudian ya sebelum juga ada lagi sih waktu gue di Riau juga gue pernah punya gitu kan. Tapi cuma ya kesini gue mulai tahap pacaran lama itu ketika SMK. Itu sampai 4 tahun Bang Jen. Waduh, 4 tahun. 4 tahun. Berarti selama sekolah? Ya, selama sekolah gua sama dia gitu. Oh, mantap. Dan yang gua laluin ya gimana tuh? Nikmat sekali rasanya pokoknya. Perjuangannya itu. Perjuangannya itu gitu. Dan akhir-akhirnya gua dikandaskan dengan apa ya? Dia ini seangkatan gitu kan. Oh, seangkatan. Jadi dia ditarik nikah sama ada dia kerja di luar gitu kan. Dia kerja di luar terus kemudian ada yang lebih serius sama dia. Dan gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue pasrah, gue terima gitu kan. Mau dia nikah sama orang itu nggak apa-apa. Sampai nangis dia Bang. Bentar. Itu berarti posisinya itu antara lu sama dia itu udahan tuh maksudnya tuh udah lulus sekolah apa masih sekolah? Udah lulus. Yang pas udah lulus sekolah. Lulus, gitu. Dia kerja gitu kerjaannya dia nemu yang baru gitu kan. Ternyata ya intinya si cewek ini nuntut, lama-lama cewek bakalan nuntut. Aduh, gitu. Kasian banget ya. Gue ditinggal nikah dan dia juga pamit ke gue gitu kan, ketemu terus kemudian nangis dia gitu kan, ceritalah banyak hal gitu kan. Dan gue ya bilang ya udahlah syukurlah kalau misalnya memang udah ada serius sama lu gitu kan, udah serius gitu kan, udah mau ngikat gitu kan. Dan yang hapuknya tuh Bang Jan, hapuk maksudnya yang kacaunya itu kagak ada undangan nikahan ke gue gitu. Dan semua kontak diblokir ya. Dan sekarang gue ya kalau stalking mantan nggak masalah kan. Iya nggak masalah. Gue udah tenang gitu kan, ditinggalin nikah udah tenang. Iya betul. Bahwa dia ada yang menjaga gitu kan. Dan sepanjang itu gue masuk kuliah gitu kan, dan ternyata masuk kuliah itu nggak ada nggak ada. Sempat ada, cuma ya ternyata ya nggak semudah yang kita pikirkan gitu untuk membuka hati yang baru gitu Bang.
Dan yang terakhir saya belum bisa ngap sekarang gitu kan. Ini gue masih tanya. Masih ada lagi gitu. Iya, masih ada lagi, maksudnya cuma tanda tanya, dan gue nggak berani speak. Ya nggak apa-apa, soalnya kan itu udah di wilayah privasi lo gitu kan. Ya mungkin nanti kedepannya ya siapa tahu kan, karena memang kita nggak tahu jodoh yang mana, mau gimana perjalanannya gitu kan. Langkahnya masih panjang gitu kan. Sadar ya. Jangan terbelenggu oleh cinta, Bang. Nah, betul seperti itu. Terkadang cinta itu menyakitkan, terkadang cinta itu membahagiakan. Tergantung kita membawanya cinta itu kemana. Iya, rasa itu kemana. Nah, kebanyakan orang nggak percaya masalah cinta, Bang. Nah, itu. Intinya rasa gitu kan. Kita nggak punya cinta tapi punya rasa gitu kan. Padahal kalau misalnya kita menemukan seseorang atau sesuatu yang menenangkan, menyenangkan, kenapa nggak dipertahankan gitu kan, Bang? Karena ya dalam hubungan itu bukan hanya tentang finansial yang gue rasain, kenyamanan gitu kan. Sekarang kita punya berduit, tapi posisinya kita nggak mendapatkan rasa kasih sayang, nggak dapatkan itu percuma menurut gue pribadi gitu, Bang. Soalnya gini, bro, gimana ya? Mohon maaf ini. Tuhan itu memberikan kita jodoh itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Tapi kan berarti kan ada juga, ini kan kasar masih kata-katanya masih ini kan, bahwa Tuhan memberikan jodoh menurut sesuai keinginan. Nah, sesuai keinginan, bukan kebutuhan. Kembali. Sesuai kebutuhan kita, bukan keinginan. Tapi kadang juga Tuhan juga bisa menjadikan yang kita inginkan menjadi kebutuhan kita. Nah, itu gitu sih. Tapi ya, kalau kayak gitu berarti doanya lebih kuat. Ya, terkabul biasanya gitu kan. Ada, tapi ada juga, Bang. Ada juga sih. Iya. Nah, nanti kita masuk kontennya kemana nih, ke Bang? Sasun aja deh, Bang. Ini kan panjang nih. Eman juga kita ngobrol juga, kayak gini, betul. Nggak apa-apa sih. Nggak ini ya. Nah, tuh. Nah, gitu teman-teman ya, perkara percintaan mungkin ya kita cuma ngobrol masalah ini dulu ya. Untuk masalah ditinggal nikah, sebenarnya untung banget nih kalau misalnya dalam hubungan salah seorang pasangan ditarik nikah. Ditarik nikah, ya. Yang ditinggal nikah ya bersyukur, karena apa? Karena dengan begitu ya tugas kita sudah selesai. Gitu. Iya, betul. Mungkin dia itu bukan jodoh kita. Dan ya kita harus ikut berbangga ria lah. Berbahagia ria. Dan juga apa ya, maksudnya tuh tenang gitu. Tenang, ya harus tenang. Karena dia diambil sama yang haknya. Gitu. Nah, itu. Kalau kita bukan haknya ya mau gimana lagi gitu ya. Nah, itu, Bang. Jadi tenang ya. Betul. Oke, mungkin teman-teman cukup segitu aja ya intro dari kita ini masalah percintaan di channelnya Sahsun Channel ya. Sahsun Channel. Jangan lupa untuk yang mampir ya, jangan lupa untuk di komentar-komentar di bawah apakah pembahasan kita ini ngayaya itu ya. Nggak apa-apa, komentar aja. Komentar yang banyak ya. Yang insya Allah nanti kita bakalan aktif lagi di akun Sahsun ini, dan kita bakalan terus bikin konten ya, walaupun nggak banyak faedahnya ya, tapi ya minimal kita mendongeng ya. Iya, betul. Buat yang mau tidur atau apa gitu kan. Mendongeng sebelum tidur ya. Gitu iya, seperti itu. Dan ini pakai bahasa Indonesia aja, global ya. Karena kebanyakan orang di sini yang nonton orang-orang Indonesia, gitu kan. Jadi nggak cuma tentang Sunda gitu. Nah, kan. betul sekali. Oke. Dan itu untuk teman-teman yang barangkali mau request gitu. Ini temanya ini nggak apa-apa gitu. Iya. Nanti kan kita bisa akalin gitu. Iya. Maksudnya tuh kita sesuaiin gitu. Sesuaiin. Oke, gitu aja mungkin Bang Jen, kita tutup bersama-sama dengan cara gimana biasanya kalau itu teh yel Sahsun gimana? Sok atau kudinya? Mana bisa kita cekap sadulur ningal ya, baik kayak gini ya. Sadulur Sahsun, sahabat Sunda Channel, Sampurasun.